Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Op. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Teddy, alhamdulillah kabar saya baik dan akan lebih baik. Dan kabar Pak Teddy gimana nih? Alhamdulillah pada hari ini saya dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan kita selalu tetap sehat ya, Pak Op, dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah Pak Teddy, amin. Nah, bagaimana Pak Op? Kayaknya tidak ceria nih. Apakah ada masalah atau apa ada yang ingin Bapak bicarakan nih? Iya nih Pak Ted, saya pengen ngobrol, pengen curhat sama Pak Teddy tentang proses perjalanan pembelajaran saya di sekolah Pak Ted. Oh begitu? Ya, boleh Pak, boleh. Apa yang bisa saya bantu Pak? Eh, Begini Pak Ted, sebenarnya saya bingung dengan masalah yang saya hadapi, terutama anak didik saya ya Pak Ted. Eh, Anak didik saya itu masih ada yang tidak mengerjakan sholat, tidak sadar atas kewajibannya gitu, kewajibannya sebagai muslim untuk mengerjakan sholat, dan eh, selalu kabur-kaburan Pak Ted ketika mau melaksanakan ibadah sholat duhur terutama Pak Ted. Oh gitu ya. Sekarang coba Bapak ceritakan apa yang Bapak alami pada saat ini. Ya, begini Pak Ted, saya memiliki masalah dalam proses pembelajaran tentang nilai agama dan moral ya Pak Ted, yang tadi sudah dikasih clue di awal dari pembicaraan bahwa anak itu sering meninggalkan sholat, padahal materi sholat dari wudhu sampai sampai sholat sudah saya berikan materinya gitu, sudah diberikan materinya, dan ya sering kabur-kaburan gitu, kabur-kaburan sudah saya terapkan itu segitiga institusi gitu. Dan juga ketika saya terus diajak diskusi atau komunikasi dengan peserta didik saya tanya waktu subuhnya pun dia meninggalkan itu. Saya tanya, kenapa bisa ditinggalkan? Apakah orang tua kamu tidak membangunkan? Tidak, jenak orang tua saya cuek terhadap sholat gitu. Di apa? Ada sholat pada waktu subuh gitu. Dan saya bingung ya, Pak Ted, bagaimana ya kira-kira solusinya itu? Oh, oh ya, oke Pak Op. Jadi dari sini saya bisa menangkap ya permasalahan yang Bapak hadapi ya. Itu Ya. ada anak yang lupa sholat atau kabur atau istilahnya ada juga tadi orang tuanya yang tidak membangunkan ketika waktu sholat ya. Jadi ini menjadi permasalahan di dalam proses pembelajaran Bapak tentang nilai agama dan moral, begitu kan Pak? Ya, seperti itu Pak Ted. Ya. Iya Pak Ted. Dan menurut saya sholat itu sangat penting, sangat-sangat sebagai muslim, dan sholat itu adalah tiang agama gitu. Bagaimana bisa ditinggalkan sholat itu, padahal mereka udah balik gitu, udah balik. Oh iya, dari permasalahan yang Bapak hadapi ini ya, mungkin apa rencana yang akan Bapak lakukan sebagai guru PAI di sekolah begitu terkait Ya. permasalahan tadi? Eh, saya rencana saya, planning saya akan melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, dan lebih mendasar lagi, lebih konkret lagi tentang pembahasan sholat atas kewajiban seorang muslim Pak Ted. Ya, benar sekali Pak Op ya. Jadi menurut Bapak untuk mencapai nilai agama dan moral anak dengan baik, agar anak tersebut mau untuk sholat dan orang tuanya juga mendukung mendukung program pembelajaran kita ini serta orang tua juga tidak meninggalkan apa yang menjadi kewajibannya untuk anaknya yaitu sholat ya. Seperti apa menurut Bapak? Ya. Untuk mencapai nilai agama dan moral anak itu kan harus lebih utamakan terhadap Tuhannya gitu. Bagaimana
akan terbentuk karakter menjadi pribadi yang tanggung jawab, mandiri gitu. Toh ternyata dengan kewajibannya pun menghadap Tuhannya gitu, tidak ditakuti, tidak disegani gitu. Apalagi dengan peraturan-peraturan yang lainnya seperti itu, Pak Ted. Nah, dan juga perlu pendampingan terhadap orang tuanya supaya orang tuanya itu berkolaborasi dengan saya gitu atau apapun itu demi memantau terus anak selama 24 jam terutama untuk mengaplikasi atau mengimplementasikan kewajiban-kewajiban terhadap sholat tersebut, Pak Ted. Karena sholat itu adalah tiangnya agama. Sholat itu ibaduddin, itu tiangnya agama. Orang itu dilihat dari sholatnya dulu, Pak Ted. Sholatnya baik, otomatis perlakuan sehari-harinya baik gitu. Begitupun sebaliknya, Pak Ted. Ya, jadi Bapak pengen anak ini mau untuk sholat ya dan tidak meninggalkan sholat, dan orang tua juga bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim ya untuk sholat dan tidak istilahnya melarang anaknya untuk sholat. Begitu kan Pak ya? Ya, ya. Lebih jelasnya bukan melarang, Pak Ted, tapi tidak cuek gitu, tidak acuh terhadap anak untuk melaksanakan sholat seperti itu, Pak Ted. Iya, tidak mengacuhkan ya ketika Ya, anaknya ya. tidak mau sholat. Ya. Ya. Terus bagaimana dengan orang tua yang masih cuek dengan ini? Seperti seandainya orang tua yang bilang anak saya mau sholat, tetapi tidak sholat itu bukan urusan Bapak. Nah, lalu bagaimana Bapak menanggapinya? Ya. Mungkin saya akan melakukan refleksi dan berbicara dengan orang tua ya, orang tua face to face, pendekatan bagaimana pentingnya sholat gitu dan memantau anak didiknya supaya balance antara pendidikan di sekolah dan juga pendidikan di keluarganya seperti itu, Pak Ted. Oke, Pak Op ya. Jadi apa yang Bapak dapatkan dari diskusi kita hari ini? Ya, yang saya dapatkan dari diskusi sekarang, Pak Ted, saya jadi lebih tercerahkan kembali gitu. Sebenarnya saya yang punya saya setelah diungkapkan dapat refleksi dan saya paham dengan permasalahan saya dan juga saya paham juga solusi yang saya dapat setelah berbincang dengan Pak Ted gitu. Itu menurut saya, Pak Ted. Dan supaya kedepannya lebih baik lagi, Pak Ted. Iya, Pak Op ya. Terus apa dukungan yang Bapak butuhkan untuk berjalannya kegiatan ini? Yang saya butuhkan yang sudah pasti Pak Ted yaitu dukungan dari pemangku kebijakan terutama di sini di sekolah gitu, yaitu terutama kepala sekolah, rekan sejawat gitu dan komite, terus peserta didik dan juga orang tua gitu. Karena semuanya harus berkolaborasi gitu, Pak Ted dalam kegiatan program ini Pak Ted. Dan supaya bisa berhasil lebih baik lagi. Ya, bagus sekali Pak Op ya. Kita perlu berkolaborasi dalam menjalankan ini karena berkolaborasi ini semua yang berat bisa menjadi ringan, semua permasalahan pasti ada solusi dan jalan keluarnya. Ya, betul Pak Ted. Ya. Mudah-mudahan ya bisa diterapkan ya Pak Op. Pengen lagi mendengar ceritanya kalau sudah melakukan kegiatan itu. Nah, Pak Op, kira-kira kapan akan dilaksanakannya Pak Op? Baik Pak Ted, insya Allah saya akan merencanakannya minggu depan, Pak Ted. Oh ya, minggu depan ya, Pak Op ya. Oke, saya tunggu hasilnya setelah Bapak mencoba seperti yang Bapak tadi sudah jelaskan dengan melakukan kegiatan memberikan kolaborasi, praktek sholat di sekolah ataupun parenting orang tua tadi ya, piece to piece, kelas dan melakukan refleksi. Mungkin luar biasa sekali Pak Op. Terima kasih banyak atas refleksinya dan sudah mengajak saya untuk refleksi ini. Siap, sama-sama Pak Ted. Saya juga merasa senang kembali bisa bertukar pikiran terutama bisa saya sendiri bisa memecahkan masalah tersebut Pak Ted. Ya, sama-sama Pak Op ya. Sampai ketemu lagi Pak Op ya. Siap Pak Ted, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ted, apa kabar? Sehat-sehat semuanya Pak?
Waalaikumsalam, Pak Op. Iya, alhamdulillah baik dan sehat-sehat semua, Pak. Alhamdulillahirobbilalamin, Pak. Ini Pak, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Bapak tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya biasanya ceria gitu. Ada apa ya? Kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah Pak Ted? Nah, itulah Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya ke mana dan kapan waktunya. Kira-kira apakah Pak Op ada waktu sekarang? Mohon maaf ya Pak, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak untuk mendengarkan curhatan saya. Insya Allah Pak Ted, saya hari ini sedikit santai dan ada waktu untuk Pak Ted dan jangan sungkan, Bapak kalau mau bercerita keadaan saat ini tidak mengganggu kok Pak Ted, santai aja. Oke, ya alhamdulillah kalau Pak Op dengan senang hati bisa ngobrol sama Bapak. Terima kasih Pak sebelumnya ya. Jadi begini Pak, beberapa hari ini belakangan saya sering tidak nyaman, pikiran saya juga nggak tenang dan sulit untuk tidur. Jadi apa ya yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu Pak? Dan kira-kira apa yang Pak Ted diharapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Ya, begini Pak Op, saya berharap akan mendapatkan ketenangan dan tidur nyenyak setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya. Baik, kira-kira masalah apa nih yang ingin Bapak dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini dengan bisa berdiskusi dengan Pak Op nih. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya, Pak. Setiap permasalahan pasti ada solusi. Jadi permasalahannya seperti apa, Pak Ted? Dan mudah-mudahan saya bisa, bukan saya, kita bisa menemukannya solusinya permasalahan tersebut, Pak Ted. Silakan diceritakan. Ya, Pak Op gini ya, ingat atau tidak ya, pas ada pengawas ke sekolah beberapa hari yang lalu, pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas, Pak Op. Oh, insya Allah. Saya ingat, Pak. Pak Teddy, tapi baru tahu bagaimana bisa, Pak. Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Teddy mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius sih, Pak. Ya. Iya, kalau menurut saya itu sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius Oh. gitu. Oh, tidak serius. Tidak serius yang seperti apa, Pak, maksudnya? Itu Pak, Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Baik, pada proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apakah Pak Teddy dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau gimana? Atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks dan media pembelajaran, Pak. Oh, gitu. Lalu bagaimana tanggapan Bapak terhadap respon dari pengawas tersebut? Ya, saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar selalu menggunakan berbagai media sumber media pembelajaran dan saya menggunakan juga dari buku referensi perpustakaan, bahkan dari Google, saya selalu searching terkait materi yang akan disampaikan, dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya begitu. Mohon maaf ya, kalau begitu izinkan saya bertanya dulu Pak Ted. Selama ini, kira-kira apa saja yang Bapak lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Nah, tadi seperti yang saya ceritakan tadi Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Ngomong-ngomong Pak Ted, mengapa Pak Ted tidak menggunakan buku teks? Nah, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup, Pak, untuk memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini
juga masih tetap mengacu pada kurikulum ketika saya mengajar. Sebenarnya itu sudah bagus sih Pak. Kemudian soal output ya menurut Bapak bagaimana hasilnya saat Pak Teddy mengajar menggunakan sumber-sumber belajar nih tersebut seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil pelajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda Pak Teddy. Oh iya, betul juga ya Pak ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itu Pak Ted, pentingnya pentingnya buku teks itu di sana sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Ya, saya pikir ada benarnya juga ya Pak ya. Jelas Pak Ted. Jadi ngomong-ngomong setelah Bapak bercerita nih, sekarang bagaimana perasaannya? Ya, terima kasih Pak. Terus terang, saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Pak. Hmm. Satu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus nih. Bahkan di rumah juga kepikiran sampai nggak bisa tidur terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan yang lain agak terbengkalai juga. Mohon maaf Pak, lalu kira-kira apa yang membuat Pak Teddy merasa masih sedikit resah selama ini? Ya, sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Pak. Ya, jadi jika saya boleh menyimpulkan yang membuat Pak Teddy merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya, karena Pak Teddy tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Bapak, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya, Pak, iya. Iya, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Pak? Jadi kalau menurut saya untuk masalah ini Pak Ted bisa merefleksi dan mempersiapkan diri aja. Jika nantinya misalnya Pak Teddy dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Bapak sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau juga akan menyampaikan hal positif sehingga menambah semangat Bapak untuk mengajar. Ya, mudah-mudahan ya, Pak ya. Ya, amin, amin Pak Ted. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Pak Teddy selanjutnya? Iya, Pak. Ya, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Nah, ya, sebuah rencana yang sangat bagus, Pak Ted. Lalu kira-kira apakah apakah masih ada nih hal lain yang akan Bapak lakukan? Ya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas, Pak, dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks, di samping juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Baik, terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak selanjutnya? Iya Pak, mungkin setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks dan menggunakan media pembelajaran untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar, Pak. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid dan siswa, Pak. Alhamdulillah, alamin, mantap, luar biasa Pak Ted. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat bagus menurut saya. Saya setuju dengan ide itu, Pak. Ya, alhamdulillah kalau Bapak sudah setuju, syukurlah Pak. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, takutnya nanti malah tambah parah dan melebar itu, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Pak Ted. Pada akhirnya Pak Teddy sudah merasa lega, ya terus dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan kira-kira nih untuk menjalankan rencana itu. Dan adakah batasan deadline waktunya?
Ya, baik Pak. Mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi Pak, ya, tetap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar, mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari Pak Pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah esok atau lusa saya akan pergi menemui Pak Pengawas itu Pak. Ya Pak, terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak tersebut? Nah, terkait apa dukungan ya Ya, masalah ini. ya. Ya, ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman, guru serumpun mata pelajaran, sehingga barangkali kami bisa bersama-sama saling mengingatkan itu, Pak. Mantap Pak, idenya luar biasa sekali, betul. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Pak, dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya, amin, amin, alhamdulillah, alamin, Pak. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enak dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan tauladan yang baik untuk para murid kita ya, Pak, ya. Amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Iya sama-sama Pak tadi. Ya, Pak Op, jadi ini mohon maaf Pak, kebetulan saya ada janji dengan para murid anak wali saya, mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara nanti pada hari Senin ya. Oh, oke, oke. Iya silakan Pak, silakan. Ya, terima kasih Pak Op ya atas waktu dan kesempatannya bisa menerima curhatan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Iya ketemu lagi. sama-sama Pak Ted. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.